Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmaranya kamu bersama dengan si Dia. Ini energi untuk bulan Oktober 2024. Seperti biasa Sagittarius, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Jadi kalau Mari lihat energi dari si seseorang ini tuh, dia nampaknya sempet ya cukup tergila-gila sama kamu gitu ya. Dianya kok kayak ngerasa bahwa dia saat ini tuh udah nggak bisa lagi dapat kenyamanan hidup jika tanpa didampingi sama kamu. Jadi kayak kamu itu tuh bisa memuaskan ya sisi egonya dia gitu ya. Jadi sehingga seseorang ini tuh Mari lihat ada ya perasaan candunya dia kepada dirimu gitu ya. Jadi dia sangat amat tergoda ya kepada kamu gitu. Jadi nampaknya seseorang ini tuh sedang menjadi bucin ya sama kamunya gitu ya. Jadi budak cinta ya. Bucin itu budak cinta ya. Jadi seseorang ini tuh lagi bucin-bucinnya sama kamu gitu ya. Tapi memang untuk energi saat sekarang barangkali energi bucinnya itu tuh mulai berkurang, mulai di situ tuh agaknya normal gitu ya. Energinya dia sama kamu tuh normal. Tapi normal bukan dalam artian bahwa normal yang dia tidak punya perasaan apa-apa lagi sama kamu, tidak gitu ya. Perasaan cinta di situ tuh makin bertambah. Cuman sisi negatif dari perasaan cinta itu tuh, nah ini yang udah kembali normal gitu ya. Kalau dulu posesif sama kamu, obsesif sama kamu gitu ya. Nah sekarang posesif dan obsesinya sama kamu itu tuh udah nggak ada lagi gitu ya. Berganti dengan perasaan yang memang benar-benar sayang banget sama dirimu. Di sini tuh di sini tuh cintanya dia sama kamu bukan lagi hanya cinta untuk pemuasan diri dia sendiri, tetapi memang di situ tuh cintanya sudah berubah menjadi kasih sayang kepada kamu gitu ya. Jadi untuk saat bulan Oktober ini gitu ya, ikatan yang dia rasa menjerat diri yang selama ini dia lakukan untuk menjerat dirimu ini tuh tidak lagi dia lakukan. Misalnya begini ya, jika kemarin-kemarin hari kamunya itu tuh dilarang, kamu gak boleh keluar rumah, kamu gak boleh jalan sama siapa gitu ya, kamu hanya harus nempel aja sama dia gitu ya, kamu harus buru-buru dan segera merespon apabila dia chatting kamu, apabila dia nelfon kamu gak boleh lewat dari 1 detik ya untuk mengangkat teleponnya dia gitu ya. Nah untuk di bulan Oktober ini ya dia mulai normal kayak gitu ya. Jadi yang kayak kamu udah boleh diizinkan untuk main sama temenmu mungkin gitu ya. Dia nggak lagi uring-uringan, dia nggak lagi terlihat resah, gelisah gitu ya. Udah kelihatan lebih banyak nyamannya dia dengan kamu gitu ya. Bukan hanya sebatas egonya dia yang selalu ingin dia penuhi, dia puaskan dengan menuntut dirimu untuk melakukannya gitu ya. Nah di sana ya, dan tentu seseorang ini tuh kayak juga sudah mulai merasa pede gitu ya, bahwa kamunya itu tuh bisa aja udah di tangan gitu lah. Kamunya itu tuh udah kayak didapat gitu ya. Dia merasa kamunya udah bisa didapat gitu ya. Kamu sudah mulai menunjukkan bahwa kamu terbuka gitu ya. Kamu terbuka untuk dimiliki sama si dia ini gitu ya. Atau ini tuh memang energinya bisa energi yang vice versa gitu ya. Jadi yang mungkin untuk saat bulan Oktober nanti
dia kayak agaknya menyerah gitu loh. Dia agaknya menyerah dari mengupayakan hubungannya dia dengan kamu. Sebenarnya dia mengharapkan bahwa kamu itu tuh bisa dia miliki, bisa dia klaim sebagai kepunyaannya dia gitu ya, sebagai wanitanya dia atau sebagai prianya dia gitu ya. Sempat ada ego yang kayak nggak mau membiarkan kamunya itu tuh dibagi oleh kepada dengan siapapun gitu ya. Dia mau kalau kamu itu tuh hanya akan terkonsentrasi kepada dirinya gitu ya. Mungkin di situ tuh dia sudah menyerah gitu ya. Karena ternyata mari lihat kamu bisa aja Sagittarius kok kayaknya masih kekeh gitu ya. Kamunya kekeh untuk tetap bersikap sebagaimana selama ini tuh kamu bersikap ke si dia. Memang sikapnya kamu kalau mari lihat bukan sikap yang seseorang gampang untuk dimiliki gitu ya. Kayaknya kamu di situ tuh ndak yang menyerahkan jiwa dan ragamu untuk dipunyai sama seseorang ini dengan mudah, dengan gampang gitu ya. Karena mari lihat di sini tuh kamu ya sesuai dengan moodnya kamu gitu ya. Kalau bagaimana caranya kamu ini tuh berinteraksi sama si seseorang ini. Dan kalau mari lihat kamunya cukup bisa berlaku ini ya, apa ya, berlaku yang kayak ya kalau kamu lagi nggak mau ya kamu menolak gitu ya. Kalau kamu lagi ingin kamu sampaikan kamu lagi ingin. Apa yang ditolak, apa yang diinginkan itu tuh ya terserah apalah ya gitu ya. Kamu aja lah yang coba amat-amati dirinya kamu sendiri gitu ya. Tapi yang misalnya begini, kamu lagi pengen ketemu, kamu bilang aku pengen ketemu sama kamu misalnya gitu ya. Kamu nggak yang sungkan-sungkan, segan-segan untuk ngajak dia ketemu gitu ya. Kamu lagi pengen butuh bantuannya dia, kamu ya akan ngomong belak-belakan, aku lagi butuh bantuannya kamu untuk urusan ini misalnya gitu ya. Nah, atau yang kayak misalnya ketika dia ingin ngobrol sama kamu, tapi di saat itu kamu lagi harus menyelesaikan satu hal gitu ya. Kamu di situ tuh mari lihat bisa yang dengan terang-terangan bilang, aduh sorry ya, aku nggak bisa ngobrol sama kamu saat sekarang. Soalnya aku harus menyelesaikan ini itu dulu gitu misalnya gitu ya. Jadi yang kayak orang ini boleh tergila-gila sama kamu ya, dia boleh berkorban melakukan apa saja untuk kamu, dia bisa boleh aja kamu tidak larang-larang, dia punya effort apapun ke kamu, mau dia obsesi, mau dia posesif sama kamu gitu ya, dia boleh melakukan apa aja. Tapi kalau mari lihat di sini tuh kamu kayak apaan sih ini orang gitu lah. Jadi bukan karena dia lagi obsesi sama kamu, lantas kamu di situ tuh harus menunjukkan kamu lemah, hanya mengikuti iya aja apa yang dia maui gitu ya. Kamu nggak mau, kamu nggak mau di situ gitu. Nah, untuk beberapa di antara kalian, jika seseorang ini ingin lebih dekat lagi sama kamu, mari lihat kamunya itu tuh lagi butuh keleluasaan gitu ya. Jadi kayak orang ini tuh nggak boleh kamu kayak tidak memperbolehkan ya seseorang ini tuh untuk menyita perhatiannya kamu, membajak perasaannya kamu, dikendalikan oleh kamu nggak mau ya dirimu itu tuh dikendalikan oleh kesenangannya dia, sukanya dia seperti apa. Kamu nggak mau gitu lah. Kamu nggak mau. Di situ ya. Jadi kayak kamu mengkondisikan hidupmu, hidupmu dalam urusan bersama dengan si dia ini tuh sesuai dengan ketentuannya kamu gitu loh. Bukan karena dia lagi nelfon kamu berkewajiban demi menyenangkan hatinya atau demi mendapatkan pujian bahwa kamu adalah orang baik gitu ya. Lantas kamu harus merespon panggilan teleponnya dia, segera bergegas menjawab chattingnya dia, nggak pernah mau menolak ajakan perjumpaannya dia. Kamu nggak mau yang kayak gitu. Kalau kamu lagi memang misalnya kamu lagi nggak seneng aja gitu ya, lagi nggak butuh aja ditemani untuk bercakap-cakap ya, kamu ya akan mengelak gitu ya. Kamu tidak akan membiarkan seseorang ini menyita waktunya kamu gitu ya, hanya demi
menyenangkan hatinya dia untuk bercakap-cakap sama kamu gitu. Nah jadi kalau Mari lihat ketentuannya kamu cukup besar dalam relationship-nya kalian ini gitu loh. Nah di situ ya. Dan Mari lihat kamu bisa yang kadang-kadang juga jengkel ya ngelihat si seseorang ini gitu. Kok kayaknya terlalu berlebihan sikapnya dia di matanya kamu gitu. Jadi kamu bisa kayak yang tidak nyaman gitu. Kamu gerah sendiri ngelihat si seseorang ini. Dan mungkin kamu kayak belak-belakan, apa sih kamu ini tuh chatting-chatting mulu gitu ya. Atau mungkin kamu, aku nggak bisa ngobrol sama kamu selalu gitu ya, setiap saat, setiap waktu, nggak bisa gitu. Kamu bisa terang-terangan jujur gitu ya sama si seseorang ini. Kamu bisa belak-belakan sama seseorang ini. Enggak usah ngajak ketemu gitu. Aku lagi punya bisnis, aku lagi punya urusan apa gitu. Jadi udah deh, kamu gak usah terlalu gimana-gimana banget sama aku. Kamu Mari lihat berani menyampaikan apapun yang mau kamu sampaikan kepada si seseorang ini gitu ya. Ketidaksenangannya kamu terhadap sikapnya dia gitu ya. Nah tapi tapi gini, walaupun kamu seperti itu modelnya ke si seseorang ini, nggak yang selalu manis-manis, nggak yang selalu menyenangkan dia gitu ya. Tapi justru dengan caranya kamu seperti itu, bikin si seseorang ini tuh kayak makin kagum sama kamu gitu loh. Ya, oke, mungkin kamu memang bisa mengalahkan egonya dia yang melihat bahwa kamu haruslah menjadi seseorang yang sebagai boneka untuk menyenangkannya dia gitu ya. Kamu bisa kayak mengalahkan egonya dia tentang hal itu gitu ya. Tapi ego dia kalah, dan yang tumbuh saat ini tuh Mari lihat sisi dari kesadaran gitu. Nanti misalnya gini ya, ketika kamu nolak untuk berjumpa sama dia, iya ya, ngapain juga ya aku ini tuh memaksa Sagittarius untuk jumpa sama aku gitu ya. Nanti dia sadar di situ, dan dengan kesadaran dia seperti itu, nanti dia mau sikapnya akan lebih baik lagi, akan lebih menyesuaikan lagi dengan dirimu gitu ya. Dulu dia bisa kayak nggak tenang gitu ya kalau kamu lama merespon dia gitu. Dia bisa marah-marah mungkin, atau dia bisa kayak nunjukin apalah gitu ya, sikap yang bawa dia sedang berkeberatan kalau kamunya lambat merespon dia. Nah, untuk di bulan Oktober ini dia nggak lagi yang kayak gitu. Kalau kamu respon ya syukur, kalau kamu nggak respon ya dia akan sabar menunggu sampai kapan kamu akan merespon dia gitu loh. Jadi ya selama ini tuh dia kayak yang mau menggeret kamu ya, agar kamu sesuai dengan maunya dia gitu ya. Tapi ternyata upayanya dia menggeret kamu itu tuh gagal gitu loh ya. Nah jadi mau nggak mau dianya ya, demi bisa untuk terus punya jalinan dengan kamu tidak mengusir dia, kamu tidak blokir dia, kamu tidak putusin dia, kamu tidak ceraiin dia gitu ya. Jadi demi tidak berjauhan sama kamu ya, berjauhan ya. Demi tidak berjauhan dengan kamu, demi tidak dijauhi olehmu, demi tidak semakin diabaikan, dicuekin, dimarah-marahin sama kamu. Nah, akhirnya seseorang ini tuh mulai sadar bahwa bukan kamu yang harus sesuai dengan dirinya, tapi dia yang harus beradaptasi dengan dirimu. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh lebih posisinya nanti dia agak lebih pasif gitu ya, nggak sibuk seperti kemarin-kemarin hari gitu ya. Dia lebih kayak ya mengurangi untuk memaksa kamu gitu ya. Dia akan mengurangi untuk tidak membuat kamu merasakan ketidaknyamanan gitu ya. Nah, dia mulai nanti akan menstabilkan dirinya gitu loh ya. Dia akan lebih harus jeli lagi melihat apakah saat ini memang lebih cocok, sudah cocok dia mau chatting kamu, apakah di jam di sini ketika dia mau ngobrol sama kamu, apakah memang
kamu sudah dalam kondisi santai kah, atau jam segini apakah kamu sudah tidur. Kalau dulu dia bisa nggak tahu pagi, siang, sore, malam ya, nggak sangka-sangkanya dia kamu hanya manusia pengangguran gitu ya. Dia sembarangan aja gitu ya, mau menghubungi kamu, dia sembarangan aja mau memaksa kamu untuk berinteraksi sama dia gitu ya. Nah, untuk di bulan Oktober dia nggak lagi melakukan sikap yang sembarangan ke kamu gitu ya. Jadi dia yang kayak, ya gimana nih ya, cocok nggak nih ya ngomong kayak gini, cocok nggak nih ya ngajak saat ini, cocok nggak nih ya, gitu-gitu dia itu ya. Jadi kayak yang seseorang ini tuh akan lebih coba untuk mengenali kamu lagi gitu ya, supaya sikapnya dia tidak membuat kamu gerah, tapi justru ada sambutan yang baik ya dari kamu untuk dirinya. Nah, kayak gitu ya. Di sana, jika dulu dia membombardir kamu dengan banyak chatting-chattingan, nanti di bulan Oktober nggak tidak lagi ceritanya ngebombardir kamu gitu ya, tapi ya mungkin ya wajar-wajar lah gitu ya chatting-chattingnya dia ke kamu gitu ya, nggak lagi yang 100 kali chattingan dalam satu hari, tapi mungkin hanya 10 kali, hanya mungkin 5 kali, hanya kayak gitu ya. Jadi yang seperti dia nggak mau bersikap konyol terus-menerus dengan hasratnya dia ke kamu gitu ya. Dia nggak mau yang hasratnya dia itu tuh mengendalikan dirinya dia ketika dia terkoneksi sama kamu, dia tidak membiarkan lagi. Soalnya kalau dia mengikuti hasratnya dia, mungkin ya dia sadari bahwa kamunya marah, kamunya nggak suka, kamunya nggak senang, kamunya bakal justru menolak, kamunya akan menghindar dari dia, bahkan mungkin kamunya akan tadi ya menyuruh dia pergi, memblokir dia, memutuskan dia dan sebagainya gitu ya. Nah di sana. Jadi sesuai dengan kenyamanannya kamu, begitulah sikapnya si seseorang ini untuk di bulan Oktober ya. Oke, baik. Dalam pembacaan kita hadir energi dari Cancer, ada energi dari Virgo, masuk Aquarius, masuk energi dari Pisces, ada energi dari Gemini di sana. Leo hadir, Capricorn hadir, Sagittarius hadir ya untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.